السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang saya cintai dan saya hormati, ketika kita berislam, ditumbuhkan oleh Allah di dalam hati kita dan tabiat kita untuk bercita-cita mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Ketika kita berislam, maka diperkenalkan kepada kita bahwa beragama itu ialah untuk mencapai kebenaran yang pasti dan mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu, halawatul iman, manisnya iman, akan dicapai oleh mereka yang berhasil menumbuhkan dalam hatinya kengerian dari ancaman kufur, menumbuhkan dalam hatinya antipati kepada kekafiran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hal ini, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dan barang siapa yang ingkar, antipati kepada segala sesembahan selain Allah dan beriman kepada Allah semata, maka sungguh dia dengan itu berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan putus-putusnya.
Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa manisnya iman antara lain ialah ketika seorang berhasil menumbuhkan dalam dirinya kengerian dan rasa takut dari kekafiran. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, kata Nabi. 3 perkara yang barang siapa mendapati 3 perkara itu dalam dirinya, dia akan merasakan betapa manisnya iman. 3 perkara itu ialah ayyuhibballahu wa rasulahu, ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pihak-pihak yang paling dia cintai lebih dari segala yang selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan mencintai seseorang tidak lain kecuali semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakraha ayyuqdhafa finnar. Dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia daripadanya, seperti dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, manisnya iman akan dirasakan oleh mereka yang berhasil menumbuhkan rasa ketakutan dari kekafiran dan merasakan betapa besar nikmat Allah ketika Allah menyelamatkan dia dari kekafiran. Begitulah mestinya beragama, adalah dalam rangka untuk mencapai kepastian tentang kebenaran, adalah dalam rangka untuk mencapai kepastian jalan keselamatan dunia akhirat. Karena itu Allah dan Rasul-Nya mengajarkan kepada kita untuk beragama dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Mengikhlaskan agama untuk Allah semata, bukan semau kita, tetapi kita beragama dengan semau Allah. Maka kadang-kadang di dalam perkara agama itu kita dapati sesuatu yang tidak kita sukai. Tetapi karena perintah dari Allah dan Rasul-Nya, dan karena memang satu-satunya jalan untuk selamat ialah mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, maka walaupun kita tidak menyukainya, kita tunduk mentaati perintah itu dan menjalankan perintah itu. Kadang-kadang kita senang kepada sesuatu, tetapi Allah dan Rasul-Nya melarangnya. Maka kesenangan kita kepada sesuatu itu pun juga terpaksa kita korbankan demi ketundukan kita kepada larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka sejauh mana kita mentaati Allah dan Rasul-Nya,
dalam segala apa yang diperintah dan dilarangnya. Itulah sesungguhnya jaminan keselamatan bagi kita di dunia dan di akhirat. Al-Imam Muhammad bin Sirin telah diriwayatkan bahwa beliau menyatakan, kanu yaqulun, mereka para sahabat Nabi menyatakan, idza kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariqi, apabila seseorang itu berjalan di atas tuntunan yang telah diwariskan oleh Nabi, maka orang yang demikian inilah sesungguhnya berjalan di atas jalan keselamatan. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ada berbagai kelemahan yang muncul pada diri kita. Untuk mencapai keselamatan atau jaminan keselamatan itu, untuk mencapai kepastian kebenaran, berbagai kelemahan yang ada pada diri kita itu sungguh sangat mengganggu dan mengganjal upaya kita untuk sampai ke sana. Di antara berbagai kelemahan yang diperingatkan kepada kita ialah kebiasaan untuk latah, untuk mempunyai kecenderungan meniru perbuatan orang-orang asing. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang kelemahan ini, bahayanya kelemahan ini. Beliau bersabda, la ta'khudanna ummati bi akhdhil umami wal quruni qablaha. Sungguh-sungguh umatku akan mengikuti jejak umat-umat sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Qila ya Rasulullah, kama fa'alat Faris war Rum. Ada yang tanya dari sahabat Nabi kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah umat yang akan ditiru oleh umat ini ialah kaum Faris dan Rum, bangsa Persia dan bangsa Romawi? Yang waktu itu bangsa Persia dan bangsa Romawi adalah dua bangsa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa manin nasu illa ulaik. Manusia mana lagi kecuali selain mereka. Tidak ada lagi selain mereka yang akan ditiru. Faris, bangsa Persia, penyembah api. Rum, bangsa Romawi, mereka penyembah Yesus. Ada kecenderungan pada umat ini, kata Nabi. Beliau mensinyalir ada kecenderungan pada umat ini di belakang hari nanti, ketika lemahnya ilmu, ketika lemahnya semangat kaum muslimin untuk belajar ilmu kitab was sunnah, kecenderungan itu pun muncul dan mendominasi pikiran dan perasaannya, yaitu latah, yaitu kecenderungan ingin meniru perbuatan orang-orang asing. Orang-orang asing dalam pengertian syariah, yaitu orang-orang yang di luar Islam.
merasa minder untuk menampakkan ciri khas keislamannya, dan merasa bangga kalau menampakkan ciri-ciri daripada orang-orang asing itu. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang bahaya kecenderungan tersebut. Beliau bersabda, "La tattabi'unna athara man kana qablakum." Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Hadwan na'li bin na'li, seperti sepasang sandal satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Wala tukhti'unna tariqahum, la takhti'una tariqahum. Kalian tidak meleset dari jalan mereka, dari cara hidup mereka. La takhti'un. Sungguh kalian tidak meleset sedikit pun. Persis. Kalian akan meniru mereka. Wala tukhti'annakum. Dan mereka, cara hidup mereka, kalau diklopkan dengan cara hidup kalian, juga tidak meleset sedikit pun. Persis cara hidup mereka dengan cara hidup kalian, cara hidup kalian dengan cara hidup mereka persis sama. Yakni akan ada muncul semangat di antara kalian untuk latah meniru persis apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing itu, yang mereka tentunya tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan. Wala tanqudanna ural islami urwatan fa'urwatan. Ketika munculnya semangat latah meniru kebiasaan orang-orang kafir itu, kata Nabi, sungguh Islam akan terlepas ikatannya satu bundalan dan satu bundalan. Wa yakunu awwalu naqdhiha al-khushu'u hatta la tara khashi'an. Dan sungguh-sungguh yang paling pertama kali akan terlepas ikatannya dari agama ini di tengah umat ini ialah khusyuk. Khusyuk dalam beribadah, sehingga engkau tidak melihat lagi orang yang khusyuk dalam beribadah. Wa hatta yaqulu aqwamun, sehingga nantinya akan dikatakan oleh orang-orang, oleh kaum muslimin, zahaban nifaq min ummati Muhammad. Kemunafikan sudah hilang dari umat Muhammad. Mengapa? Karena semuanya sudah munafik. Sehingga si munafik ini tidak melihat adanya tanda-tanda kemunafikan karena dirinya sendiri juga sudah munafik. Sudah tidak bisa dibedakan antara mukmin yang menampilkan keikhlasan dengan munafik. Karena ciri-ciri munafik itu ialah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, mereka berdiri dengan malas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Jadi kosong amalan salatnya itu dari unsur zikir, penuh dengan lamunan-lamunan dan tidak ada kekhusyuan sama sekali, seperti keadaan salatnya orang-orang munafik. Fama balus salawatil khamsi. Maka bagaimana pula salat 5 waktu itu? Laqad dhalla man kana qablana hatta ma yusalluna bi salatin bainahum. Mereka menyimpulkan
Oh, sholat 5 waktu. Itu umat-umat sebelum kita, katanya umat baru ini tadi. Kata umat baru ini mengatakan, oh itu warisan umat-umat sebelum kita yang sudah kuno, yang mereka itu sudah keliru di dalam menafsirkan agama. Jadi akhirnya mereka memutuskan sudah tidak perlu lagi sekarang sholat. Sholat itu diperlukan ketika orang hendak dipanggil kepada Islam. Sekarang sudah Islam semua, sudah nggak perlu sholat. Begitu kesesatan dibisikkan oleh syaitan ketika hati mereka kosong daripada ilmu. Maka Nabi mengatakan ulaikal mukadzibuna bil qadar. Mereka itu di samping mengingkari tentang kewajiban sholat, mereka mendustakan tentang takdir. Mereka tidak lagi mempercayai adanya takdir Allah. Wahum asbabud dajjal. Dan mereka itu adalah cikal bakal dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Wa haqqun 'alallahi ayyul hiqahum bid dajjal. Dan memang pantas kalau Allah akan menggabungkan mereka dengan tentara Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Begitu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa semangat latah meniru kebiasaan orang-orang luar Islam itu akan muncul ketika mulai di umat ini timbul kemalasan untuk menuntut ilmu agama. Ketika mereka sudah merasa tidak perlu lagi belajar agama. Dan dengan begitu maka akan terurailah ikatan-ikatan Islam itu. Dan akan rusaklah umat dengan sebab yang demikian itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridhoinya dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dengan agamanya. Dan mudah-mudahan Allah menunjuki kita kepada kemanisan iman dan kepada ketentraman hidup di dunia dan di akhirat dengan rahmat Allah dan dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ketika ruh Islam telah mengering dan hilang dari hati dan perasaan umat, maka jadilah umat itu menjadi umat reaksioner, cenderung untuk mencerca dan cenderung untuk memusuhi penguasanya. Karena mereka dengan hati yang kosong itu cenderung untuk hidup yang anarkis, ingin hidup tanpa dikungkung, dibatasi oleh kekuasaan manapun. Begitu mental jahiliyah muncul ketika ilmu agama telah kosong, ketika roh agama telah hilang dari hati dan perasaan umat.
Hal ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta rampasan perang dari peperangan Hunain. Waktu itu Rasulullah menyimpan di thawb beliau beberapa potong perak dari harta rampasan perang itu, karena disiapkan oleh Nabi untuk memberikan kepada orang yang akan beliau pilih. Namun tiba-tiba, kata Jabir bin Abdullah, datanglah seseorang di mana orang ini menyatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil." Hei Muhammad, berbuat adillah engkau karena engkau tidak berbuat adil. Kasih kami bagian kami. Sambil menunjuk-nunjuk kepada kantong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi potongan-potongan perak itu. Mendengar omongan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah muka beliau, menahan kemarahan, dan Rasulullah menyatakan, "Wailak, wa may ya'dil idza lam akun a'dil." Celaka engkau. Siapa lagi yang berbuat adil kalau aku seperti ini juga dibilang tidak adil? Laqad khibta wa khasirta idza lam akun adil. Sungguh pasti engkau akan celaka dan rugi kalau sampai aku tidak berbuat adil. Subhanallah. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairul anam, sebaik-baik manusia, sayyidul adam, junjungan segala manusia, masih dikritik, masih dibilang belum berbuat adil. Lalu kalau sudah orang setingkat dan setinggi beliau tidak dikatakan berbuat adil, ya Allah, siapa lagi di dunia ini yang berbuat adil? Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka berkatalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, da'ni fa'aqtul hadzal munafiq." Biarkan aku membunuh si munafik ini. Faqala ma'adzallah. Maka Nabi menyatakan, aku berlindung kepada Allah. Ayyattakhidan nasu anni aqtulu ashabi. Untuk kemudian akan tersebar berita bahwa aku membunuh para sahabatku. Karena si satu orang yang reaksioner ini, kalau dibunuh padahal dia sudah mengaku muslim, maka akan tersebar berita di kalangan Arab bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Inna hadza wa ashabahu, kata Nabi, orang ini nanti dan anak turunannya yaqra'unal qur'ana la yujawizu hanajirahum. Akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi bacaannya tidak lepas, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka, hanya sampai di sini bacaannya. La yamruquna minhu kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Akan terlepas dari agama seperti mudahnya terlepas anak panah dari sasarannya. Hadirin, ketika anak panah yang jitu dilemparkan oleh pemanah yang jitu, itu ketika menembus sasarannya, itu akan terlepas dari sasarannya,
dan dalam keadaan tidak membawa daging ataupun setitik darah pun pada anak panah itu. Seperti itu orang-orang yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang-orang yang menampilkan kekhusyuan, orang-orang yang menampilkan amalan-amalan ibadah, qiraatul Quran, qiyamul lail, dan berbagai amalan-amalan ibadah yang lainnya. Tetapi bacaan mereka, amalan-amalan agama mereka itu tidak masuk dalam hati mereka. Mereka terjatuh dalam tindakan ekstrim, ghulu, melampaui batas sehingga mereka keluar dari agama itu seperti keadaan anak panah itu. Nah, hadirin, apa yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang benar terjadi. Ketika kosongnya umat dari ilmu agama, tetapi kemudian karena benturan-benturan sosial politik, akhirnya muncul di tengah mereka sebagai penyaluran keputusasaan dari problem-problem sosial politik itu, mereka lari kepada semangat keagamaan. Tetapi semangat keagamaan itu tidak didukung oleh ilmu kitab was sunnah. Akhirnya terjatuhlah mereka kepada sikap ekstrim, sikap melampaui batas-batas agama, dan akhirnya mereka lepas dari agama, terpelanting dari agama sejauh-jauhnya. Maka demikianlah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari Allah Ta'ala tentang keharusan kita beragama itu dengan ilmu, keharusan kita untuk niatkan dalam beragama itu guna mencapai kebenaran dan guna selamat dunia akhirat, guna mencapai rahmat Allah dan ridha Allah. Karena dengan rahmat dan ridhonya lah kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalannya yang diridhoinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril muslimin ala a'da'ika a'da'ad-din minal yahud wan nasara wal musyrikin. Allahumma wahhid kalimatahum. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Allahumma arhamhum ya arhamar rahimin. Allahumma dammir Amerika wa a'wana. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna lidzatan nazar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.